Hello, good morning student. How are you today? Teacher harap semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita ya di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 ya. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yaitu bahasa Indonesia adalah pengaruh cuaca dalam transportasi ya. Nah, ya, kita bisa perhatikan ya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal saat ini ya bulan Januari 2021 sangat banyak musibah yang menimpa Indonesia ya. Salah satunya informasi yang kita dapatkan kemarin kalian bisa saksikan di berita-berita ya adalah Sriwijaya Air ya yang tenggelam kemudian meletus ya, kemudian banyak korban ya, korban jiwa ya. Selanjutnya tidak hanya Sriwijaya Air ya, salah satunya adalah gempa di Majene yang ada di Sulawesi ya, sudah sangat banyak korban jiwa yang ditelan ya. Kemudian banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan ya, juga banyak korban jiwa juga yang tertelan ya. Kemudian yang terakhir gunung meletus ya yang ada di Jawa ya. Tidak hanya itu, ternyata sangat banyak bencana-bencana yang ada ya yang terjadi di Indonesia di awal-awal tahun 2021 ya. Dari peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia yang baru saja terjadi ya, kita harus mengintrospeksi diri ya, kesalahan apa ya, begitu banyak bencana yang terjadi di Indonesia ya. Apakah itu kesalahan dari diri kita ataukah memang keteledoran kita ya, kurang kesiapannya kita di dalam menghadapi bencana yang terjadi ya. Yang namanya bencana kita semua tidak bisa mencegah menolaknya, tetapi kita bisa mencegahnya ataupun kita bisa menghindarinya ya. Yang salah satunya yaitu tadi kan kita harus peka terhadap kondisi-kondisi alam yang terjadi di sekitar kita ya. Alhamdulillah syukur di di wilayah kita Sumatera Selatan khususnya Palembang ya, jauh-jauhkanlah dari bencana-bencana baik itu banjir ataupun gempa bumi dan lain sebagainya ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini teacher akan bahas tentang pengaruh cuaca dalam transportasi. Nah, kemarin Sriwijaya Air ya menelan korban begitu banyak, sekitar 63 kalau tidak salah ya. Nah, dari hal tersebut kita bisa mengambil pelajaran itu salah dari siapakah ya, ataukah dari cuacanya ataukah dari pihak penerbangannya ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi ya. Kalian bisa lihat di halaman 82 ya. Pada cuaca hujan ya, itu sangat sering terjadi bencana, khususnya adalah banjir dan tanah longsor ya. Apalagi kalau bencana wilayah-wilayah tersebut wilayahnya di bagian dataran rendah ataupun berada di lereng-lereng pemukiman, itu sangat sekali rawan terjadi bencana ya. Pertama bisa kita saksikan kemarin cerita di Majene ataupun Kalimantan Selatan ya. Bencana tersebut bisa berakibat fatal bagi masyarakat yang ada di lingkungan tersebut ya. Jadi kita sebagai manusia kita harus menyadari bencana itu bisa muncul dari Tuhan Yang Maha Esa ataupun bencana itu bisa akibat dari ulah tangan manusia ya. Jadi kita harus introspeksi diri terlebih dahulu. Apakah kita sudah membuang sampah pada tempatnya? Apakah kita sudah tidak melakukan penebangan secara liar? Apakah kita sudah tidak melakukan pengundulan hutan? Ya, karena kenapa? Jika hal-hal tersebut kita lakukan, kita membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara liar, melakukan pengundulan di hutan, kemudian melakukan penebangan di tanah-tanah miring, itu semua bisa berakibat fatal bagi masyarakat di sekitarnya. Kalau terjadi hujan terus-menerus, tanah akan gembur. Kalau tanahnya sudah gembur, tidak ada pepohonan, tidak ada akar yang menyangga tanah-tanah tersebut, maka tanah tersebut bisa terjadi kelongsoran.
Akibatnya, jika tanah tersebut sudah longsor, maka bisa menipu atau mengubur pemukiman warga yang ada di bawahnya. Ya, karena tanah tersebut bisa kokoh, bisa kuat karena adanya pepohonan-pepohonan tersebut. Ya, semakin banyak pohon yang ada di sekitar pemukiman ataupun di bagian lereng tanah-tanah yang miring tersebut, maka kemungkinan akan terjadinya longsor pun akan kecil. Begitu pula dengan banjir. Kalau banjir kita sudah membuang sampah pada tempatnya, ya, kemudian kita sudah tidak membuang sampah sembarangan, kalau masih terjadi banjir, berarti itu memang sudah takdir Tuhan Yang Maha Esa. Ya, setidaknya bencana-bencana yang terjadi saat ini bisa kita minimalisir, ya, dengan cara-cara yaitu tadi tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan tebang secara liar, ataupun tidak melakukan pengundulan di wilayah hutan. Ya. Selanjutnya di sini ada pada cuaca hujan biasanya kita akan lebih memilih untuk tinggal di dalam ruangan. Kalau itu kita akan melakukan bepergian, cari alat transportasi yang bisa membuat kita aman. Yang salah satunya adalah kita bisa memakai mobil ataupun bisa menggunakan bis kota untuk melakukan perjalanan jauh. Ya, kurangi menggunakan pesawat ataupun kurangi menggunakan kapal. Ya, karena kenapa? Kapal ataupun pesawat karena cuacanya ekstrim, hujan lebat, dia tidak akan beroperasi. Karena kenapa? Pesawat itu tidak bisa kalau beroperasi, ya, kegiatannya akan terganggu. Salah satunya adalah kenapa? Salah satunya jarak pandang dari para pilot akan berkurang. Ya, akibatnya pilot akan kesulitan mengarahkan pesawat. Ya, tidak hanya itu, adanya awan badai juga dapat membahayakan penerbangan. Ya, di dalam awan badai terdapat arus udara naik dan turun yang dapat menghempaskan pesawat. Ya, yang bisa membahayakan para penumpang dalam awak pesawat tersebut. Ya, tidak hanya itu juga, ya, sangat penting untuk kita mengetahui cuaca sebelum kita melakukan penerbangan. Ya, karena kalau semuanya cuacanya kurang bagus, ya, kita biasanya kalau untuk para penerbangan akan meng-cancel penerbangannya atau pindah jam terbangnya. Ya, tidak hanya itu, ya, cuaca buruk itu juga berdampak fatal bagi para pelaut ataupun transportasi yang ada di laut. Ya, karena kenapa? Transportasi laut juga tak lepas dari pengaruh cuaca. Ya, pada cuaca badai angin akan tertiup kencang. Ya, angin kencang menyebabkan gelombang tinggi air laut sehingga gelombang yang tinggi dapat menenggelamkan kapal. Ya, jadi kalau seumpamanya cuacanya kurang stabil, ya, cuacanya ekstrim, terjadi hujan badai, ya, lebih baik kita menghentikan terlebih dahulu kegiatan jauh kita. Ya, jadi kegiatan perpergian kita bisa kita cancel ataupun bisa kita tunda, ya, untuk keselamatan kita bersama. Ya, itu tadi sudah kita jelaskan pengaruh cuaca terhadap lingkungan yang ada di Indonesia. Ya, jadi untuk saat ini, ya, saya di lingkungan kita, ya, lakukan aktivitas yang menurut kita bagus, yang menurut kita positif, ya, seperti jangan membuang sampah sembarangan, ya, melakukan tebang pilih ataupun jangan mengunduhi pohon-pohon yang ada di hutan. Ya, oke, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita tentang PPKM, yaitu sikap bersatu. Ya, ketika terjadi bencana, ya, baik itu gempa bumi ataupun gunung meletus ataupun banjir, ya, kita sebagai warga negara kita wajib untuk membantu sesama. Ya, karena kenapa? Kegiatan membantu itu adalah salah satu dari sikap bersatu. Teacher, sikap membantu kita dengan cara gimana, teacher? Dengan cara itu mendoakan korban yang terkena bencana tersebut. Selain itu kita juga bisa memberikan sumbangan, ya,
baik itu dari segi pakaian ataupun dari segi obat-obatan ataupun dari segi makanan, ya. Karena kenapa? Korban-korban yang terkena bencana tersebut mereka semua membutuhkan bantuan dari kita, ya. Jadi kita sebagai manusia, makhluk sosial, ya, makhluk Tuhan, kita wajib membantu saudara kita yang terkena bencana, ya, yang mempunyai uang lebih atau uang jajan lebih daripada kamu gunakan untuk membeli makanan ataupun membeli mainan yang kurang bermanfaat, lebih bagus kamu manfaatkan dengan cara menyumbangkan sebagian uang jajan kamu kepada warga yang terkena bencana tersebut, ya. Biasanya, ya, ketika terjadi bencana, ya, beberapa organisasi kemanusiaan akan datang untuk membantu korban-korban bencana tersebut. Tetapi kita juga tidak boleh lepas, ya, kita tidak boleh menutup mata, ya, bahwa mereka juga membutuhkan bantuan kita. Ya, selanjutnya, ya, di halaman 88, ya, ketika kita memiliki perbedaan baik itu dengan teman ataupun perbedaan dengan kakak, dengan adik, ya, kita tidak boleh memperdebatkan atau mempermasalahkan perbedaan-perbedaan tersebut. Biasanya perbedaan tersebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ya, di sini teacher punya cerita. Nina belajar bersama Lani. Ya, Nina dan Lani saling membantu jika ada kesulitan. Nina dan Lani selalu bersikap rukun. Mereka tidak bertengkar meskipun berbeda pendapat. Nah, sikap Nina dan Lani menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Ya, jadi perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan adat, perbedaan kesukaan, perbedaan hobi, kebiasaan, itu tidak menjadi penghalang untuk kita untuk bersatu. Karena perbedaan-perbedaan tersebut bisa melengkapi antara kita dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan tertentu. Ya. Oke, yang selanjutnya, oh ya, ini tadi kelewatan untuk bahasa Indonesia, itu melakukan pengamatan berdasarkan gambar. Kita kembali lagi ke bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat di halaman 86, ya, tugas kita yaitu melakukan pengamatan terhadap kondisi cuaca. Di sini di gambar pertama, ya, cuaca tampak cerah, anak-anak dan masyarakat tertentu melakukan aktivitas, salah satunya adalah bermain, layang-layang, kemudian berkumpul dengan keluarga, ada pedagang yang menjajakan dagangannya, ada masyarakat yang membeli dagangannya. Sedangkan untuk gambar yang kedua, di sini adalah tiba-tiba cuaca hujan, ya. Masyarakat ataupun anak-anak yang di sekitar lapangan tersebut, ya, berlarian untuk mencari tempat teduh, ya, untuk menyelamatkan dirinya, ya, supaya tidak terkena hujan. Nah, dari kedua gambar tersebut kalian bisa melakukan pengamatan. Silakan tulis poin-poin pentingnya berdasarkan gambar 1 dan gambar 2. Kemudian setelah itu kalian bisa membuat sebuah cerita yang menjadi cerita yang padu dan padan, ya. Jadi bikin cerita berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan. Teacher, caranya gimana, teacher? Cara yang pertama adalah pahami terlebih dahulu gambarnya, kemudian tulis beberapa kalimat yang penting yang sesuai dengan gambarnya. Kemudian dari kalimat-kalimat tersebut kalian bisa menceritakan, kalian bisa menambahkan kalimat tersebut sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kemudian bisa menjadi beberapa paragraf dan hasilnya akan menjadi sebuah cerita yang padu dan padan. Ya, oke, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir adalah matematika. Di sini kita akan belajar tentang menjumlahkan pecahan. Kalau kemarin kita menjumlahkan pecahan dengan 2 bilangan, hari ini kita akan belajar menjumlahkan pecahan dengan menggunakan 3 bilangan. Ya, di sini teacher ada contoh. Ya, contoh semuanya 4/8 ditambah 2/8 ditambah 6/8 jumlahkan. Berarti karena penyebutnya sama-sama 8, udah, ya, tulis saja 8, kemudian 4 ditambah 2 ditambah 6, hasilnya kita jumlahkan, ya.
4 tambah 2 berapa? 4 dan 2, 6. 6 tambah 6 berapa? 6 tambah 6, 12 per 8. Jadi hasil 4 per 8 ditambah 2 per 8 ditambah 6 per 8 adalah 12 per 8. Ya, contoh yang kedua. Teacher akan tulis 2 per 10 ditambah 3 per 10 ditambah 4 per 10. Karena penyebutnya itu sama-sama 10, itu akan mempermudah kita bila melakukan penjumlahan. Jadi tulis 10, kemudian 2 ditambah 3 ditambah 4 kita jumlahkan, yaitu 9 per 10. Jadi 2 per 10 ditambah 3 per 10 ditambah 4 per 10 adalah 9 per 10. Sangat mudah untuk melakukan penjumlahan pecahan kalau penyebutnya sama. Hanya menambahkan bagian pemilahnya, kemudian ketemulah jawabannya. Oke, cukup jelas penjelasan kita hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, nanti langsung tanya ke teacher. Untuk masalah tugas akan teacher share di Google Classroom. Thank you so much. I'm sorry for everything. Goodbye.